Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kuliah teknologi sediaan liquid. Kali ini kita akan masuk di pembahasan terkait dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar terkait dengan CPOB. Sebenarnya apa yang dibahas dalam CPOB itu sendiri? Oke, CPOB atau cara pembuatan obat yang baik ini biasanya meliputi aspek produksi dan aspek pengendalian mutu tentunya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terkait dengan kedua hal tersebut tentunya ya. Tentukan sesuai dengan yang dikehendaki tentunya ya. Sehingga apa? Sehingga sediaan kita aman, berkhasiat dan tentunya dapat diterima ya di konsumen ya atau diterima dalam hal ini tentunya halayak. Kemudian ada beberapa definisi yang mungkin perlu Anda ketahui terkait dengan istilah-istilah di dalam CPOB. Yang pertama adalah bahan awal. Ya, bahan awal ini adalah raw material, yang material yang penting ya, bahan awal yang digunakan untuk membuat ya sediaan ya. Ini dikatakan nih bahan awal ini adalah semua bahan baku dan termasuk adalah bahan pengemas yang digunakan untuk mengemas sediaan itu. Nah, itu semua ada ketentuannya. Ya, ada parameter-parameter yang harus dipenuhi ya untuk bahan baku ini atau bahan awal ini, termasuk bahan pengemas. Nah, ini harus menjamin atau menunjukkan mutunya tentunya sehingga dalam produksinya dia aman dan berkhasiat. Kita lihat bahan baku. Bahan baku dikatakan di sini adalah semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat. Artinya adalah bahan aktif ya, bahan baku itu termasuk bahan aktif, termasuk juga bahan tambahan yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengolahan obat, walaupun tidak semua bahan tersebut terdapat di dalam produk ruahan ya. Ya, sehingga Anda harus mengetahui apa itu sebenarnya produk ruahan ya. Jadi bahan baku ini bisa bahan berkhasiatnya ya, atau bahan aktifnya atau bahan tambahannya ya, yang berubah maupun yang tidak berubah. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah bahan pengemas. Nah, bahan pengemas ini apa sebenarnya bahan pengemas? Ya, semua bahan yang dipakai dalam proses pengemasan produk ruahan ya. Ingat produk ruahan ini ya, tentunya produk yang masih ya membutuhkan beberapa tahap untuk menjadi produk jadi. Untuk menjadi produk jadi ya dikatakan di sini. Ya, semua bahan yang dipakai dalam proses pengemasan. Berarti bahan primernya maupun pengemas sekundernya tentunya. Definisi yang lain adalah batch ya. Ini penting ya Anda untuk mengetahui apa itu batch ya. Karena dalam produksi tentunya dalam skala besar Anda harus menentukan nomor batch yang yang Anda gunakan ya, tentunya sesuai dengan ketentuan. Kita lihat apa itu batch. Sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam. Jadi dalam satu produksi tentunya yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Jadi dalam sekali pembuatan produksi nomor batch-nya sama ya. Kemudian esensi satu batch adalah homogenitasnya. Jadi harus seragam ya dalam satu produksi. Misalnya Anda memproduksi sekali produksi itu 100 produk
produk ya, misalnya ya, maka nomor batch-nya harus sama. Itu maksud dari definisi ini. Lihat yang berikutnya adalah lot ya. Ini artinya adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. Apabila suatu produk obat diproduksi terus-menerus, lot berarti suatu bagian tertentu yang dihasilkan dalam suatu satuan waktu atau satuan jumlah sedemikian hingga menjamin bagian ini sifat dan mutunya seragam. Jadi dia bagian dari batch ya. Istilah yang lain adalah nomor batch. Nah, ini yang penting adalah ada ketentuannya nomor batch ini. Penandaan yang terdiri dari angka dan atau huruf yang merupakan tanda pengenal suatu batch. Jadi ini adalah tanda pengenal yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan batch tersebut. Sehingga guna dari batch sebenarnya untuk penelusuran ya terhadap produksi atau skala produksi pada saat itu. Tahap produksi, pengawasan dan distribusinya. Ini fungsinya dan nomor batch. Jadi penting apabila misalnya terjadi recall ya atau penarikan produk ya atau produk kembalian ya, maka dilihat nomor batch berapa yang bermasalah misalnya. Maka hanya nomor batch itu yang ditarik kemudian dievaluasi. Obat ini tiap bahan atau campuran bahan yang dibuat, ditawarkan untuk dijual atau disajikan untuk digunakan sebagai pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosis suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan. Kemudian dalam pemulihan juga, perbaikan juga, ya perubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. Jadi ini fungsi dari obat ya. Atau definisi dari obat. Ini adalah obat jadi. Nah, ini obat jadi. Apa sebenarnya obat jadi? Suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Jadi prosesnya sudah melewati banyak hal ya sampai dia menjadi produk yang jadi. Tentunya yang memiliki mutu dan khasiat ya yang sudah direncanakan. Obat kembalian ini yang tadi kita sampaikan, yang kita bahas. Ini atau obat kembali ya, obat yang dikirimkan kembali ke gudang pabrik atau penyalurnya ya. Tentunya obat kembalian ini tentunya misalnya ada sesuatu misalnya terjadi efek samping misalnya dari produk kita, maka kita bisa telusuri dari nomor batch-nya, kemudian kita lakukan penarikan obatnya. Ya, yang narik siapa ya? Tentunya pabriknya atau penyalurnya. Produksi, apa sebenarnya produksi? Semua kegiatan pembuatan mulai dari penerimaan bahan awal, tentu dari awal ya, penerimaan bahan awal, pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menghasilkan obat jadi. Ini adalah produksi. Jadi mulai dari raw materialnya atau bahan awalnya, kemudian semuanya ini ya sampai dia mendapatkan atau obatnya jadi ya. Ya, inilah adalah proses produksi. Antara, apa itu produk antara? Ya, tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Jadi produk antara ini muaranya adalah produk ruahan. Produk ruahan ini nanti akan menjadi produk jadi, gitu ya. Ruang penyangga udara airlock ya, ini juga penting ya yang dibahas di dalam CPOB, sehingga perlu Anda ketahui istilah ini. Ruang penyangga udara dimaksudkan adalah ruang tertutup berpintu dua atau lebih yang dihubungkan kedua atau lebih ruang lain yang berbeda kelas tentunya, yang berbeda kelas kebersihan
dan bertujuan untuk mengendalikan aliran udara saat pintu dari ruang lain tersebut terbuka sehingga tetap steril. Dapat digunakan untuk lewat karyawan atau bahan yang digunakan untuk proses produksi. Ini adalah ruang penyangga udara. Ini adalah validasi. Ya, validasi ini adalah juga istilah yang sering ditemukan di dalam CPUB. Suatu tindakan pembuktian, namanya validasi pembuktian, dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedurnya, kegiatannya, sistem perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Ini validasi. Jadi alatnya divalidasi, prosesnya divalidasi, kemudian SOP-nya dan seterusnya sehingga dihasilkan produk yang memenuhi syarat mutu tentunya. Kemudian ya, tapi kita kita coba ya kemas dalam bentuk tugas ya. Sehingga ini adalah tugas mahasiswa ya supaya lebih paham ya terkait dengan CPUB. Kalau saya jelaskan ya terlalu banyak materi CPUB, kemudian saya ringkas menjadi 1, 2, 3, 4 yang kita bahas di dalam CPUB, tapi dikemas dalam bentuk tugas ya. Yang pertama adalah pengawasan mutu ya, pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini terkait dengan pengambilan sampel, tentunya kriteria sampelnya bagaimana spesifikasi bahan bakunya dan seterusnya, proses penulisan produknya seperti apa, ya ini yang akan Anda kaji di dalam pengawasan mutu sehingga menghasilkan tentunya produk yang bermutu. Kemudian bagian produksi ini terkait dengan bahan pengemas, ya seperti apa ya bahan-bahan pengemas yang digunakan. Kemudian persyaratan bahan pengemas dan seterusnya, baik itu sekunder maupun primer, kemudian sistem penomoran batch seperti apa aturannya, kemudian ada kayak tadi setelah batch itu ada angka, ada huruf dan seterusnya, kemudian produk antara dan produk ruahannya seperti apa kriteria atau SOP-nya. Kemudian yang ketiga adalah produk kembalian dan 4 adalah dokumentasi ya. Ini produk kembalian yang tentunya kapan dilakukan produk kembalian, kemudian bagian prosedurnya, kemudian bagaimana caranya, ya, kemudian dokumentasi apa saja yang harus disiapkan, kemudian yang harus dibuat ya dalam terkait dengan CPUB. Tentunya dalam kaitan sediaan liquid maupun sediaan semi solid ya. Materi ini bisa Anda akses misalnya di GMP atau CPUB yang ada di webnya Badan POM misalnya, atau misalnya CPUB yang dimiliki oleh negara-negara lain ya, bisa Anda jadikan literatur tentunya ya sebagai bahan literasi yang memperkaya wawasan Anda terkait dengan CPUB. Sekali lagi ini adalah tugas ya. Kemudian kriteria tugasnya adalah individu. Ingat ya, ini adalah tugas individu, masing-masing orang membuat tugas ini. Nanti akan kita bagi berdasarkan nomor absen. Kemudian semua mahasiswa membuat dalam bentuk SLR, studi letter review. Kemudian literatur bisa dari jurnal, textbook, dan lain-lain. Dibuat dalam format Microsoft Word, fontnya adalah TW Chain MT. Kemudian ukurannya 12, batas atas, batas kirinya 4 cm. Kemudian kanan dan bawahnya 3 cm. Ini dikumpulkan pada paling lambat 7 Juni ya 2021 jam 8 di Google Classroom masing-masing kelas yang nanti akan saya buatkan kolom tugasnya. Kemudian pembagiannya kelas A absen 1 sampai 10 sub pokok bahasa nomor 1 pengawasan mutu, absen 11 sampai 20 nomor 2 produksi, absen 21 sampai 29 nomor 3 dan nomor 4 yaitu produk kembalian dan dokumentasi. Kelas B absennya 1 sampai 10 nomor 1 pengawasan mutu, absen 11 sampai 20 nomor 2 produksi dan absen 21 sampai 31 itu produk kembalian dan dokumentasi. Sekali lagi ini adalah
pembagian saja, tetapi intinya adalah tugas individu, setiap orang membuatnya. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah plagiasi atau mengcopy ya punya temannya. Akan terlihat nanti dari bagian-bagian yang disamakan ya. Ya, sekaligus saya perjelas ya, kalau ada yang sama berarti itu adalah mengcopy punya temannya, nanti nilainya akan tidak sama ya, atau sama, saya samakan ya, saya kurangi nilainya. Anda bisa menggunakan literatur yang sama, misalnya sebagian ya, kemudian ada juga yang berbeda ya, supaya memperkaya ya pengetahuan Anda terkait dengan CPUB. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar CPUB dalam kuliah liquid dan semi solid ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.